Halo, saya Bayu. Saya pikir saya punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan ini sebagai sarjana tata negara, dan saya akan coba jelaskan aksi unjuk rasa yang terjadi dari perspektif ilmu hukum tata negara, agar kita semua dapat bersama kawal nilai-nilai yang diperjuangkan. Karena ini penting, semoga Anda berkenan tonton sampai habis. Para pemberontak di kerajaan tidak dilahirkan sebagai pemberontak, tetapi mereka menjadi pemberontak karena tidak diberi makan atau pendidikan. Kalau kita pikir dan lihat, protes masyarakat kepada pemerintah bukan karena kurangnya rasa syukur, tapi kurangnya keadilan yang masyarakat rasakan saat ini. Rasa lapar, kesulitan ekonomi, dan beban pajak yang semakin menekan membuat rakyat merasa bahwa sistem perlu dievaluasi. Dan ini adalah bagian dari naluri manusia untuk bertahan hidup dan melindungi rasa aman. Kekecewaan semakin meledak sebab pengambilan kebijakan tunjangan yang dirasa tidak tepat di tengah efisiensi dan reaksi pejabat yang seolah tidak berempati dengan situasi terkini. Maka itulah yang menjadi awal mula terciptanya keributan. Ditambah lagi, ornamen negara yang kembali melakukan kesalahan fatal membuat hilangnya nyawa warga sipil sehingga semakin memanaskan keadaan. Sayangnya, campur tangan dan provokasi pun ikut membuat pesan utama seakan kehilangan arah. Lalu, apa solusinya? Fokus pada tujuan utama, yaitu reformasi legislatif. Suatu negara akan pincang jika tanpa peran legislatif. Meski kita tidak bisa memubarkannya, namun bisa mereformasinya. Legislator yang inkompeten dan tidak mewakili perlu diaudit atau dicopot kekuasaannya. Kedua, alih-alih menggunakan APBN untuk menambahkan tunjangan legislatif, ada bijaknya dialokasikan untuk kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat, atau membuat kebijakan dalam menaikkan upah minimum untuk meningkatkan daya beli. Dengan begitu, roda ekonomi dapat terus berputar. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Teruslah bersuara, bergerak, dan jangan terprovokasi. Fokuslah pada tujuan utama, saling jaga sesama, dan jaga fasilitas yang dibangun dengan uang pajak kita. Dan untuk wakil rakyat, buktikanlah bahwa Anda memang wakil rakyat. Sahkanlah produk-produk hukum yang pro rakyat. Sebab pada teori consideration on representative government, bila institusi politik menolak suara rakyat, maka yang muncul bukanlah kesetiaan, melainkan kemarahan.